Excuse me, have you seen my boyfriend? My boyfriend? Have you seen my boyfriend? My boyfriend? Orang lama atau orang baru? Orang gak pacaran? A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alexia Aflasinaga dari kelas A kelompok 3. Saya Rama, saya Cia, Saya Ervan, saya Ceta, saya Raka, Saya Rama. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi di lingkungan sekolah. Kesehatan reproduksi remaja merupakan kondisi kesehatan yang menyangkut masalah kesehatan organ reproduksi yang kesiapannya dimulai sejak usia remaja ditandai oleh haid pertama pada remaja perempuan atau minggu basah pada remaja laki-laki. Reproduksi merujuk pada serangkaian proses biologis yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan baru. Secara khusus, reproduksi manusia adalah pembentukan sel reproduksi yang disebut sel telur pada wanita dan sel sperma pada pria. Ketika sel telur dan sperma bertemu dengan dalam kondisi yang sesuai, proses penumbuhan terjadi dan pembentukan embrio dimulai. Reproduksi manusia juga melibatkan pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam tubuh wanita selama proses kehamilan. Organ reproduksi pada pria. Sistem produksi pada pria terdiri dari testis, epidimis, saluran ejakulasi, dan penis. Testis adalah sepanjang kelenjar yang terletak di dalam kantong yang disebut spermatorium. Organ sistem reproduksi ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon pada seks pria, terutama testosteron. Epidimis adalah saluran yang melilit di sekitar bagian belakang setiap testis. Bagian dari sistem reproduksi pria merupakan tempat sperma disimpan dan matang, belum dikeluarkan di ejakulasi. Saluran ejakulasi terdiri dari vas deferens, vesicula, seminalis, dan prostat. Vas deferens membawa sperma matang dari epididymis ke vesicula, seminalis, dan prostat. Pada kedua organ sistem reproduksi ini ditambahkan cairan untuk membentuk cairan mani. Penis adalah organ eksternal yang digunakan untuk mengirimkan sperma ke dalam vagina selama hubungan seksual yang merupakan cara reproduksi manusia. Organ sistem reproduksi ini berperan sebagai saluran keluarnya urin dari tubuh. Organ sistem produksi wanita sama seperti sistem produksi pria. Sistem produksi wanita juga terdiri dari berbagai organ. Sistem produksi wanita terdiri dari serangkai organ penting seperti ovarius atau induk telur, tuba falopis, uterus, cervix, vagina, dan vulva. Ovarium adalah sepasang kelenjar kecil yang berbentuk mirip biji kacang. Organ sistem reproduksi ini berfungsi sebagai tempat produksi sel telur atau yang bisa disebut dengan ovum dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Tuba falopi. Setiap ovarium terhubung dengan saluran tuba falopinya masing-masing. Bagian dari sistem reproduksi wanita inilah yang menghubungkan antara ovarium dan rahim. Tuba falopi adalah sistem tempat pertemuan antara sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium dengan sperma dan juga merupakan tempat terjadinya fertilisasi. Uterus atau rahim adalah organ sistem reproduksi yang berbentuk seperti buah pir, tempat tumbuh dan berkembangnya janin selama kehamilan. Selama siklus menstruasi, lapisan dalam rahim tubuh dan siap menerima sel telur yang telah dibutuhkan jika terjadi perubahan. Cervix. Organ sistem produksi ini adalah leher rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Saat wanita tidak hamil, dia membutuhkan perlindungan rahim dari infeksi. Selama persalinan, cervix membuka untuk memungkinkan keluarnya bayi. Vagina adalah saluran elastis yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Selain sebagai saluran untuk menstruasi dan persalinan,
Organ sistem reproduksi ini juga merupakan tempat masuknya penis selama hubungan seksual. Alat reproduksi pria dan wanita terdiri dari organ-organ yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama. Fungsi sistem reproduksi manusia yaitu menghasilkan sel-sel reproduksi dan menyalurkannya ke organ reproduksi lainnya. Proses reproduksi pada wanita dimulai ketika sel telur matang di dalam ovarium dan dilepaskan ke dalam tuba falopik. Di dalam organ sistem reproduksi ini, sel telur bisa bertemu dengan sperma. Jika sel telur dibuahi oleh sperma, sel telur akan berkembang dan akhirnya menempel di dinding uterus. Pada organ sistem reproduksi inilah, kemudian sel telur akan tumbuh dan berkembang menjadi bayi. Jika tidak dibuahi oleh sperma, sel telur akan dikeluarkan dari tubuh bersamaan dengan menstruasi. Proses reproduksi pada pria dimulai dengan produksi sperma di dalam testis. Sperma kemudian disimpan di dalam epididymis sebelum dikeluarkan melalui saluran deferense. Saat hubungan seksual terjadi, sperma akan keluar melalui penis dan mencari sel telur yang matang di dalam tuba polvi wanita. Di dalam organ sistem reproduksi wanita, inilah sperma yang mengeluarkan sel telur. Sistem reproduksi pria dan wanita terdiri dari organ dan struktur yang berbeda. Organ reproduksi utama pria adalah testis. Organ sistem reproduksi ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua adalah wanita. Organ reproduksi utama wanita adalah ovarium. Organ sistem reproduksi ini menghasilkan sel telur serta hormon estrogen dan progesteron. Produksi sel reproduksi pria. Dalam sistem reproduksi pria, testis merupakan hasil sel reproduksi manusia. Testis menghasilkan sperma secara terus-menerus setiap harinya melalui proses yang disebut spermatogenesis. Wanita. Dalam sistem reproduksi wanita, ovarium merupakan penghasil sel reproduksi manusia. Ovarium menghasilkan sejumlah kecil sel telur, ovum, yang dilepaskan secara teratur dalam siklus menstruasi. Saluran reproduksi pria. Saluran reproduksi pria terdiri dari epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, dan kelenjar prostat. Fungsi saluran ini dalam sistem reproduksi pada manusia adalah menyimpan dan mengangkut sperma keluar dari tubuh saat ejakulasi. Wanita. Saluran produksi wanita meliputi tuba fallopi, uranus, dan vagina. Dalam sistem produksi pada manusia, tuba fallopi merupakan tempat pertemuan antara sel telur dan sperma. Di uranus, rahim, embrio akan menempel dan berkembang menjadi bayi. Kehamilan dan menstruasi pria. Sistem reproduksi pria berbeda dari sistem reproduksi wanita. Pria tidak mengalami kehamilan atau menstruasi. Wanita. Dalam rangka mencapai tujuan sistem reproduksi pada manusia, wanita memiliki kemampuan untuk hamil. Wanita juga memiliki menstruasi sebagai bagian dari siklus reproduksi bulanan. Menimbang risiko-risiko yang telah disebutkan di atas, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi. Menerapkan gaya hidup sehat, Menghindari alkohol dan tembakau, Menghindari stres, memperhatikan kebersihan organ reproduksi,